Assalamualaikum, hai. Jumpa kembali di channel Al Burman. Kali ini kita akan membahas kembali tentang aquascape. Baik, bagi pemula, pertama-tama kita harus menyiapkan tank. Jangan lupa juga lem dan aksesoris atau perlengkapan lainnya seperti lampu akuarium khusus ukuran masing-masing, kipas, kemudian skemar atau pompa saring khusus akuarium, akar bisa kayu rasa mala, kayu bakau atau kayu santigi dan lain-lain. Kemudian soil atau pasir berwarna seperti pasir Bali, kemudian rock atau batu karang, batu aksesoris dan lain-lain, batu kali, batu telur puyuh, dan bahan-bahan alam lainnya yang ingin Anda kombinasikan, silakan. Kemudian bubuk kopi sebagai tambahan lem untuk lebih melengketkan bahan yang akan kita sambungkan. Bahan lainnya yang utama adalah batok kelapa sebagai pembentuk kanopi atau daun-daun dari bonsai yang akan kita buat. Bisa juga menggunakan spon, tetapi spon ini kelemahannya dia dapat menyerap kotoran-kotoran yang ada di aquascape nanti dan susah untuk dibersihkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah pohon atau tanaman air. Pilihlah tanaman air yang sesuai dengan karakteristik aquascape yang akan Anda pilih, seperti moss atau kadaka atau jenis-jenis tanaman air lainnya. Kemudian batok kelapa yang sudah dibentuk sesuai dengan keinginan ingin membuat kanopi dari bonsai, kita taburi bubuk kopi dan lem, kemudian tempelkan pada ujung-ujung akar yang akan membentuk kanopi atau daun-daun dari bonsai kita nanti. Tempelkan dengan rata supaya dia lengketnya kuat dan tidak mudah lepas pada saat disenggol, pada saat kita ingin membersihkan nanti. Yakinkan bahwa sudah lengket semua di bagian yang bisa mempersatukan antara dua material ini, akar dan batok kelapa, supaya nanti tidak bikin repot kalau suatu saat bisa lepas atau copot. Tambahkan kembali lem supaya dapat lebih kuat. Silakan representasikan pikiran Anda ke dalam bentuk seni aquascape ini. Tidak ada batasannya, mau bentuk seperti apa silakan. Dengan bahan-bahan yang lain juga pun bisa digunakan sesuai dengan keinginan kita. Setelah terbentuk rangka kanopi bonsai, bisa kita lanjut kepada setting di dalam akuarium. Nah, ini adalah pekerjaan yang juga harus teliti dan detail karena disinilah inti dari pekerjaan pembuatan aquascape atau akuarium yang bertemakan ada tanaman dan material-material penting lainnya di dalam suatu tank atau akuarium. Begitu indahnya nanti ada ikan-ikan kecil berenang di sela-sela pohon yang telah kita representasikan seperti kondisi alamnya, seperti di daratan atau kayak seperti di hutan, tetapi ada di air di permukaan karena ada ikan-ikan, binatang-binatang atau hewan-hewan perairan seperti ikan-ikan kecil yang kita pilihkan untuk penghias dari aquascape kita nantinya. Tahapan ini bisa disebut dengan tahapan hardscape, yaitu membuat dan membentuk konsep aquascape yang kita inginkan. Menciptakan hasil yang menyenangkan secara estetika, itu inti dari pembuatan aquascape. Memikirkan tentang titik fokus, maka harus membuat konsep menggunakan imajinasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Kita sudah masuk pada tahap selanjutnya, yaitu merangkai atau merakit media ke dalam akuarium atau tank yang telah kita siapkan.
Ini bisa juga dibilang tahapan membuat titik fokus. Umumnya dibuat dengan menggunakan pemilihan tanaman yang efektif dengan mempertimbangkan warna dan tekstur. Yang memiliki area atau fitur utama akan membantu Anda mencegah aquascape menjadi terlalu sibuk dan mengganggu, sehingga terlihat pemandangannya yang tidak kontras. Dalam gaya aquascaping yang dikenal dengan sebutan iwagumi, ini menciptakan desain dan titik fokus yang indah. Gaya ini menggunakan batu yang dapat juga digunakan sebagai pengganti pohon yang ditempatkan dalam pola tertentu dan menggunakan batu atau pohon tersebut sebagai pusat sebagai titik fokusnya. Ditempatkan pada salah satu garis imajiner, the rule of third. Setelah media kita atur dengan titik fokus yang telah kita tetapkan, kita lanjut kepada tahapan berikutnya, yaitu planting atau penanaman. Salah satu tujuan paling umum dari pembuatan aquascape adalah membuat akuarium menjadi berkarpet hijau dan alami. Ini menghasilkan efek yang indah dan dapat menjadi dasar untuk membuat kreasi yang menakjubkan pada akuarium Anda atau aquascape Anda. Mungkin aspek terpenting dalam aquascape adalah memahami kondisi tanaman. Pemilihan dan penempatan tanaman yang tepat akan menghasilkan aquascape yang menarik. Tidak hanya itu, tapi ini juga akan berkontribusi pada kualitas air dan keseimbangan pH air akuarium. Ada berbagai macam tanaman yang dapat digunakan untuk membuat tampilan ideal. Saat memilih tanaman di toko di kota Anda, ingatlah bahwa mereka bisa terlihat sangat berbeda ketika sudah tumbuh besar. Jika Anda telah memilih tanaman untuk skema warna, ini adalah hal yang sangat penting. Pastikan Anda tahu seberapa tinggi tanaman akan tumbuh apabila sudah kondisi normal. Dan ini kita menjadi pertimbangan utama pemilihan jenis tanaman yang akan kita tampilkan dalam aquascape kita. Lakukan penanaman dengan detail dan teliti supaya nanti hasilnya maksimal. Buatlah aquascape Anda seindah mungkin. Hindari simetris. Artinya bahwa simetris sama sekali tidak diinginkan dalam seni aquascape. Ketika satu tanaman atau titik fokus lain ditempatkan tepat di tengah atau dua tanaman identik di tepi akuarium, hasilnya akhirnya adalah aquascape yang simetris dan tidak seimbang secara estetika. Kemudian kita harus perhatikan juga skala dalam akuarium atau aquascape kita. Memiliki skala spot on di aquascape akan membuat perbedaan antara tampilan yang bagus dan membuat lebih takjub. Ukuran tempat membuat perbedaan besar pada tampilan dan nuansa tampilan. Semua aquascaper profesional memilih untuk menggunakan jenis tanah lapisan atas, jenis substrat. Ini memiliki ukuran butiran yang sangat halus sehingga cocok untuk aquascape yang lebih kecil, serta memungkinkan skala yang lebih besar. Kekontrasan juga unsur yang sangat penting. Kontras adalah salah satu bagian yang sangat sulit untuk dilakukan dengan benar. Perubahan warna pada desain akan benar-benar memamerkan keahlian dalam pemahaman Anda tentang desain aquascaping. Cara paling sederhana untuk melakukannya dengan benar adalah memilih dua tanaman dengan kualitas berbeda dan substrat sederhana serta hardscape. Pilihan tanaman yang tersedia di toko-toko untuk aquascaping umumnya ada dalam berbagai warna hijau. Meskipun tanaman harus berwarna hijau untuk berfotosintesis, aquascape tidak harus berupa kotak hijau. Dengan mempertimbangkan hal ini, pilih tanaman dengan bijak dan gunakan fitur lain seperti substrat dan hardscaping untuk menonjolkan area desain kita. Setelah selesai pemasangan alat-alat perlengkapan lainnya seperti pompa, saringan, kipas, dan lampu hias, ada juga yang menggunakan diffuser CO2.
Dalam hal ini kita tidak menggunakan karena kita hanya menggunakan tanaman warna hijau saja. Khusus lampu hias, nyalakan dengan teratur 6-10 jam per hari saja. Bila Anda nyalakan secara terus-menerus, maka akan mempercepat pertumbuhan lumut dan alga di akuarium atau aquascape Anda, sehingga air akan cepat berwarna hijau atau keruh. Yang lebih utama adalah perawatan intensif di 2 minggu pertama. Lakukan pada minggu pertama dengan membuang 30% volume air setiap hari dan ganti dengan air bersih yang baru. Kemudian minggu kedua lakukan atau buang 30% setiap 3 hari sekali dan ganti dengan air bersih yang baru. Lewat minggu kedua baru ganti air aquascape setiap 1 minggu sekali, cukup dengan 30%-nya saja. Kemudian setelah lewat minggu kedua, Anda bisa masukkan fauna atau ikan setelah lewat perawatan intensif 2 minggu tersebut. Yang kita perkirakan tanaman sudah tumbuh dan sisa-sisa bahan kimia dan material sudah terbuang dan terurai. Dan tidak lagi berbahaya bagi fauna yang kita masukkan atau ikan-ikan hias yang kita masukkan ke dalam akuarium kita. Sehingga ikan tersebut dapat hidup dan berkembang dalam aquascape yang dapat memperindah tampilan aquascape kita. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk pecinta aquascape pemula. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi literatur dan inovatif bagi kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, and share demi keberlangsungan video kita selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.